Yuk, kita kenalan sama satu sosok yang luar biasa, salah satu sahabat terdekat Nabi. Dia ini asisten pribadi, orang kepercayaan sekaligus perekam ilmu dari manusia terbaik. Dan semua ini dimulai waktu umurnya baru 10 tahun. Inilah kisah inspiratif dari Anas bin Malik. Coba deh, bayangin sejenak. Umur 10 tahun, kira-kira kita lagi sibuk ngapain? Main kan? Nah, anak yang satu ini, di umur segitu, dia memulai sebuah magang paling prestisius dalam sejarah, melayani langsung Nabi Muhammad SAW. Gimana ya rasanya? Dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pengalaman super unik ini? Nah, pembahasan kita hari ini sumber utamanya dari buku keren ini yang mengupas tuntas perjalanan hidup Anas bin Malik berdasarkan riwayat-riwayat yang paling otentik. Jadi kita dapat gambaran yang utuh dan mendalam. Oke, jadi gimana ceritanya semua ini bisa berawal? Kok bisa seorang anak kecil tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran paling dalam dan terdekatnya Nabi? Jawabannya, dimulai dari sebuah hadiah yang sangat-sangat gak biasa. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, kota itu pecah dengan sukacita. Semua orang berlomba-lomba ngasih hadiah terbaik yang mereka punya. Tapi ibunya Anas, Ummu Sulaim, punya ide yang benar-benar out of the box. Dia nggak bawa harta, tapi dia membawa masa depan anaknya. Dengan kalimat inilah, seorang ibu menyerahkan anaknya yang baru berumur 10 tahun untuk mengabdi. Ini bukan sekedar permintaan pekerjaan ya, ini adalah sebuah penyerahan total, sebuah investasi akhirat yang paling berharga. Dan Nabi, beliau menerimanya dengan tangan terbuka. Dan dari sinilah dimulai sebuah dekade yang membentuk karakter Anas. Tapi bukan dengan cara yang mungkin kita bayangkan. Ini adalah 10 tahun pendidikan dengan metode yang luar biasa lembut. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Ekspektasi kita kalau jadi asisten kan pasti penuh tekanan, penuh omelan, ya kan? Tapi realitanya Anas justru kebalikannya. Nggak ada hardikan sama sekali. Yang ada cuma panggilan sayang, wahai anakku, dan doa yang nggak pernah putus. Coba kita renungkan kalimat ini. 10 tahun loh, bukan sehari 2 hari. Seorang anak kecil yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah kan? Tapi tidak sekalipun keluar kata celaan, dari lisan Nabi. Nggak ada interogasi, kenapa begini atau kenapa nggak begitu. Ini tuh bukan cuma sekedar kebaikan biasa. Bukan, ini adalah sebuah metode pendidikan yang jenius. Nabi nggak mendidik dengan cara mencari-cari kesalahan, tapi justru dengan menanamkan kepercayaan. Pondasinya itu kasih sayang. Selain dapat sekolah karakter terbaik di dunia, Anas juga mendapatkan hadiah lain yang benar-benar secara harfiah mengubah seluruh jalan hidupnya. Hadiah itu adalah sebuah doa khusus dari sang Nabi. Atas permintaan ibunya, Nabi mendoakan 3 hal spesifik buat Anas. Harta yang banyak, anak yang banyak, dan yang paling penting, keberkahan dalam semua karunia itu. Sebuah doa yang kelihatannya ringkas, tapi dampaknya dahsyat banget. Dan doa dari seorang nabi tentu saja dijawab oleh Allah. Tapi nggak cuma sekedar dijawab. Jawabannya itu melampaui semua ekspektasi. Spektakuler. Yuk kita lihat buktinya satu persatu. Pertama, soal keturunan. Doa minta anak yang banyak itu terkabul. Anas bin Malik dikaruniai begitu banyak anak dan cucu, sampai-sampai saat beliau bercerita, jumlahnya itu sudah mencapai 100 orang lebih. Masya Allah. Kedua, soal hartanya. Salah satu bukti keberkahannya yang paling terkenal itu kebun kurmanya di Bashrah. Kebun itu saking suburnya bisa panen 2 kali dalam setahun, padahal kebun-kebun lain di sekitarnya cuma bisa panen sekali. Luar biasa kan? Dan yang terakhir, keberkahan umurnya. Anas bin Malik diberikan usia yang sangat panjang, hidup lebih dari 1 abad. Ini penting banget, karena dengan umur yang panjang itu, beliau jadi jembatan ilmu antara generasi sahabat dan generasi-generasi setelahnya. Nah, hidup begitu dekat dengan Nabi, itu artinya juga memegang sebuah amanah yang sangat-sangat penting. Anas bukan cuma seorang pelayan, tapi beliau juga adalah seorang penjaga rahasia dan pewaris sunnah. Kedekatannya bikin Nabi sering banget ngasih tugas-tugas rahasia, dan Anas membuktikan integritasnya. Pernah suatu kali, dia pulang telat karena sebuah misi rahasia, dan pas ditanya ibunya, beliau cuma menjawab, itu rahasia Rasulullah. Bahkan kepada ibunya sendiri, amanah tetap nomor 1. Dan mungkin inilah bukti terkuat bagaimana beliau menjaga warisan sunnah Nabi. Kesaksian ini datang bukan dari orang sembarangan loh ya, tapi dari Abu Hurairah. Bayangin, sholatnya Anas dianggap paling mirip dengan sholatnya Nabi. Itu adalah buah dari pengabdian dan pengamatan selama 1 dekade penuh. Jadi, jelas banget kan peran beliau itu jauh melampaui seorang pelayan. Beliau itu ibarat kamera perekam yang hidup.
Setiap detail keseharian Nabi, dari hal-hal besar sampai yang paling kecil, semuanya direkam dalam memori beliau. Berkat ketelitian dan ingatannya yang kuat itulah, ribuan hadis bisa sampai kepada kita hari ini. Dari ribuan hadis yang beliau wariskan, mungkin inilah yang paling memberikan harapan buat kita semua. Suatu hari ada seorang pria bertanya pada Nabi, "Bekalku untuk hari kiamat apa ya Rasulullah?" Dia ngaku cuma punya modal cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi, "Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." Itu, kata Anas, membuat para sahabat sangat-sangat bahagia. Kisah Anas ini mengajarkan kita bahwa pengabdian tulus yang didasari cinta itu balasannya dahsyat, dibalas dengan keberkahan, ilmu, dan yang paling penting, kebersamaan dengan yang dicintai. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Siapa yang benar-benar kita cintai dan apa yang sudah kita siapkan untuk bisa bersamanya nanti?